Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang Yatsrib, Madinah, dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang menceritakan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Akabah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Selanjutnya, pada 622 M, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan tujuan mengadakan perjanjian Akabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Akabah II diikuti 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya, Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang menganut agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yatsrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir beliau akan melarikan diri. Pada malam itu pula, Nabi Muhammad meminta sepupunya, Ali bin Abi Thalib, supaya memakai selimut Nabi Muhammad dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat, meski sudah dikepung. Para pemuda kafir Quraisy tak melihat Nabi Muhammad keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi Muhammad dengan penuh nafsu untuk membunuh. Mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Goat Sur. Jalan yang dilalui oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilalui manusia. Hal ini dilakukan agar para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Goat Sur selama 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan menunjuk Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 ekor unta yang telah aku persiapkan untuk berhijrah." Kemudian Abu Bakar memberi salah satu hewan tunggangannya, yaitu Al-Jadah. Keduanya pun berangkat hingga sampai di Goat Sur lalu bersembunyi di dalamnya. Sementara Amir bin Fuhairah, budak milik Abdullah bin Tufail bin Sahbarah, setiap pagi dan sore membawa susu untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian ia pergi di malam hari untuk berdiskusi dengan keduanya. Selepas itu, Amir bin Fuhairah pergi merumput sehingga tak satu pun dari para penggembala yang tahu. Persembunyian Nabi dan Abu Bakar di Goat Sur tersebut nyaris tidak diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah. Namun, dengan pertolongan Allah, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده
Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seseorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah bersumpah cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan tentara yang tidak kamu sadari. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi, Maha Bijaksana. Abu Bakar merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik yang mengejarnya dapat melihatnya, yang pada akhirnya nanti Rasulullah akan disakiti oleh mereka. Maka Nabi menenangkan dan meneguhkan hati Abu Bakar. Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika orang-orang kafiris memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya." Maka mereka berkata, "Seandainya dia memasuki gua ini, niscaya sarang laba-laba itu tidak akan ada lagi di mulut." Nabi tinggal di dalam Gua Sur itu selama 3 malam. Ketika kondisi sudah aman, Nabi dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang belum pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk memutarnya sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad, hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraka bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraka bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud, dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraka bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraka yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Nabi dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah, membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana dia membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu syalat Jumat. Syalatlah Nabi di sana. Inilah syalat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, dan genderang pun keributan diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad di Madinah.
Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai, dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian. Sehingga berdirilah sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum muhajirin dan ansar tidak hanya berfungsi untuk syalat semata, tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Fungsi masjid pada zaman Nabi antara lain sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah terpilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah.